saya lupa fenomena ekonomi apa yang akan kita bahas. Ternyata yang akan kita bahas adalah budget constraint. Oke. Budget constraint. Budget constraint. Budget dan cost constraint ya nanti yang akan kita bahas. Kalau kita bicara budget constraint nanti berarti kita akan membahas constraint yang dihadapi oleh individu. Kalau cost constraint ini adalah constraint atau batasan, keterbatasan yang dihadapi oleh perusahaan. Anggap aja ini perusahaan. Gitu ya. Jadi pembahasan terkait dengan constraint itu artinya tadi, intinya kita membahas tentang batasan gitu ya. Oke, kita awali dari budget constraint dulu deh. Saat seseorang, satu aja deh orangnya, itu mempunyai sebuah uang, dia akan menggunakan uang itu untuk membeli barang dan jasa konsumsi tertentu. Nah, sekarang analisis kita adalah barangnya itu hanya dua pilihannya. Kenapa dua? Karena untuk membentuk suatu persamaan garis lurus ya harus barangnya dua gitu ya. Jadi asumsi kita sekarang akan membatasi dua. Ini sebenarnya hanya untuk menimbulkan mindset bagaimana constraint itu akan bekerja. Jadi sekali lagi barang yang akan dibeli hanya dua. Dia akan membeli dua jenis barang, ya. Barang X dan barang Y. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan budget constraint. Orang ini pasti ingin membeli barang X dan Y sebanyak-banyaknya. Tetapi akan ada constraint, akan ada batasan. Batasannya apa? Uang yang dia miliki hanya itu. Atau alokasi yang digunakan untuk membeli barang hanya sekian. Atau budget yang akan kita gunakan untuk membeli barang itu hanya sekian. Makanya ini kita sebut dengan budget constraint. Oke. Saat orang ini ingin membeli barang tersebut, maka di sini akan ada suatu persamaan garis lurus. Yaitu apa? Jumlah barang X. Jadi barang X ini kan ada harganya nih. Harganya adalah sebesar PX misalnya. Ini juga ada harganya. Harganya sebesar PY. Maka ada persamaan bahwa X dikalikan dengan PX, jumlah barang X, dikalikan dengan harga barang X, artinya ini adalah uang yang kita keluarkan untuk membeli barang X, ditambah Y, jumlah barang Y yang ingin kita beli, dikalikan dengan harga barang Y, ini harus kurang dari sama dengan uang yang kita miliki. Oke, gitu ya. Jadi kita sudah mempunyai persamaan budget constraint nih. Jumlah barang X dikalikan dengan harga barang X yang kita beli, ditambah jumlah barang Y dan harga barang Y yang kita beli, itu pasti akan lebih kurang atau sama dengan M. Nah, kalau kita mengalokasikan semua M, kita mengalokasikan atau menghabiskan semua uang yang kita miliki, maka persamaan ini menjadi X dikalikan dengan PX ditambah Y dikalikan dengan PY sama dengan M. Oke. Dan inilah yang kita sebut dengan budget line. Atau budget constraint mengacu ke ini juga bisa. Gitu ya. Garis anggaran. Jadi ini menunjukkan kombinasi barang X dan Y yang bisa dibeli dengan menghabiskan semua uang yang kita miliki. Oke, gitu ya. Itu artinya budget constraint atau budget line. Ya, kalau kita mempunyai data X, kita mempunyai data, kalau kita mempunyai data PX, kita mempunyai data PY, kita mempunyai nilai M, ya berarti kita bisa menggambar gitu ya, menggambar budget line-nya. Misal, seseorang mempunyai uang sebesar 15. Dia akan digunakan nih, akan dihabiskan
untuk renang, atau untuk skating, atau untuk dua-duanya, ya, misalnya. Kalau untuk renang ini harganya adalah 0,6 per jam. Kalau untuk skating ini adalah 1,2 per jam, misalnya. Oke. Misalnya kita mengasumsikan bahwa X-nya adalah jumlah jam renang, sedangkan Y-nya adalah jumlah jam skating. Maka kita akan memperoleh persamaan budget line atau budget constraint-nya. Yaitu apa? Yaitu 0,6 dikalikan dengan X ditambah 1,2 dikalikan dengan Y, ini sama dengan uang yang kita miliki tadi, 15. Oke. Atau ini kalau kita pengen dalam bentuk Y juga bisa. Berarti Y-nya ini akan menjadi 12,5 minus 0,5X. Nah, dari sini kita langsung bisa nih membuat suatu budget line. Di mana sumbu Y-nya tadi adalah, ini adalah jam skating. Sumbu X-nya tadi adalah jam renang. Oke. Kalau uang tadi sebesar 15 tadi digunakan semuanya untuk skating, artinya jam renangnya 0, artinya X-nya sama dengan 0, maka ini nilainya adalah 12,5. Kalau digunakan semuanya untuk renang, artinya Y-nya 0, maka X-nya ini adalah 25. Dan ini kalau kita hubungkan, inilah yang kita sebut dengan budget line. Budget line dengan persamaan Y sama dengan 12,5 minus 0,5X. Sebenarnya titik-titik tadi sih sebenarnya kita seperti kemarin lah. Saat X-nya 0, Y-nya 12,5. Saat Y-nya 0, X-nya adalah 25. Nah, ini adalah budget line-nya. Budget line ini artinya kombinasi barang-barang di luar budget line ini tidak bisa dibeli. Misalnya kombinasi ini deh, 20, mungkin 7 atau berapapun gitu ya. Misalnya X-nya adalah 20, kemudian Y-nya adalah 7 misalnya. Ya kombinasi ini yang saya warna hijau ini misalnya ya tidak bisa dibeli. Kombinasi 20,7 ini sesuatu yang tidak bisa dibeli karena apa? Karena di luar budget line. Tetapi misalnya nih, saya mempunyai kombinasi X-nya adalah 10, Y-nya adalah 5 misalnya. Misalnya di sini adalah 10,5 misalnya. (10,5) kalau kita masukkan ke persamaan ini, berarti X-nya 10, 6, Y-nya 5, 6, 12. Artinya masih ada uang yang tersisa, gitu ya. Nah, ini bisa kita beli, cuman uang kita masih sisa. Nah, budget line di sini artinya kita mengalokasikan semua uang kita. Jadi titik-titik yang ada di garis ini itu bisa kita capai dan uang kita akan teralokasi semuanya. Semuanya akan dibayarkan, gitu ya. Itu maksud dari budget line. Intinya kita membuat budget line ini seperti apa. Nah, yang kita analisis tadi itu adalah untuk individu, rumah tangga. Nah, sekarang kita analisis nih untuk perusahaan. Analisisnya mirip dengan yang kita lakukan tadi. Oke, ini adalah perusahaan atau produsen gitu ya. Nah, perusahaan itu mempunyai alokasi uang untuk membeli barang dan jasa. Oke, alokasi cost. Untuk membeli faktor produksi, Untuk membeli faktor produksi. Nah, pilihannya adalah bahwa
Dalam memproduksi, asumsinya hanya ada dua faktor produksi. Dengan memperbanyak labor atau dengan memperbanyak mesin. Kalau memperbanyak labor, ini ada uang yang harus dibayar sebesar upah, wage, W. Kalau dalam bentuk capital, ada uang yang dibayar, ini dalam bentuk rent. Gitu ya. Jadi, cost constraint yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah bahwa omega L, WL, ditambah dengan RK, ini harus kurang dari sama dengan cost yang teralokasi. Atau kalau kita ingin memaksimalkan, berarti WL ditambah RK, ini sama dengan cost tadi. Dan inilah yang kita sebut dengan cost constraint. Dan garis ini kita sebut dengan ISO cost. ISO cost. Suatu garis yang menunjukkan kombinasi input, dalam ini adalah kombinasi labor dan capital, yang bisa digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan cost yang sama. Ini yang kita sebut dengan ISO cost. ISO artinya sama, cost artinya ya cost, gitu ya. Makanya garis ini, jadi kalau ini kita gambarkan, terserah ya, bebas ya. Sumbu Y-nya bisa K, bisa L. Jadi garis ini, inilah yang kita sebut dengan ISO cost. Kombinasi dari capital dan labor yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa yang akan menghasilkan cost yang sama. Ini yang kita sebut dengan ISO cost. Analisis lanjutannya akan sama dengan budget line tadi. Jadi kalau dengan harga sekian, berapa titik potong dengan K, berapa titik potong dengan L, analisisnya sama. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pergeseran deh. Pergeseran antara budget line tadi atau pergeseran ISO cost. Budget line itu bisa bergeser. Oke, budget line tadi oke, ini ada barang Y tadi dan ini adalah barang X. Ini adalah budget line awal kita. Oke, BL1. Budget line ini bisa bergeser atau berputar ya. Kita berubah deh, biar nggak bingung. Budget line bisa berubah jika yang pertama adalah harga X berubah. Kemudian harga Y yang berubah. Kemudian satu lagi adalah M-nya yang berubah atau income-nya yang berubah, gitu ya. X dan Y tetap, tetapi M-nya berubah. Itu budget line juga bisa berubah. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya ini adalah kondisi awal, kemudian ternyata harga barang X menjadi semakin mahal, sedangkan harga Y tetap. Karena harga X semakin mahal, maka kalau semua uang kita alokasikan untuk membeli barang X, maka sekarang yang kita bisa beli menjadi lebih sedikit. Sedangkan Y-nya tetap. Sehingga budget lainnya ini akan bergeser ke sini. Akibat apa? Akibat harga X naik. Ya. Nah, kalau harga Y-nya yang naik, ya menjadi seperti ini. Ini ada tetap. Bergeser seperti ini. Ini akibat PY-nya naik. Nah, kalau pendapatannya naik, ini yang bergeser adalah kurvanya. Kalau ini kan seolah-olah berputar nih. Kalau yang berubah hanya salah satu harga, gitu ya, akan putar. Tetapi kalau yang berubah adalah M-nya, maka kurva ini akan bergeser. Oke, misalnya menjadi seperti ini. Ini akibat pendapatan naik, akibat M naik, gitu ya. Jumlah X yang dibeli semakin banyak, jumlah Y yang semakin dibeli juga semakin banyak. Itu akibat M naik.
Nah, ini analisis ini sebenarnya nanti akan kita gunakan untuk menunjukkan income effect dan substitution effect. Cuman karena kita mungkin di RPS tidak membahas, ya kita batasi tidak membahas itu gitu ya. Tapi nanti kalian bisa baca sendiri deh, adanya income effect sama substitution effect. Oke, itu kayaknya penjelasan saya terkait dengan constraint, baik itu budget constraint maupun cost constraint, itu cukup sampai di sini. Sekarang kita akan beralih ke pembahasan terakhir kita terkait dengan pendapatan nasional. Oke, sekarang kita ke pendapatan nasional. Masih setengah jam. Cukup, Pak. Oke, pendapatan nasional. Ini apapun namanya ya, istilah pendapatan nasional, produk nasional, atau apapun, Pak. Saat kita membahas tentang pendapatan nasional, ada satu terminologi yang menjadi dasar kita. Ini yang kita sebut dengan produk domestik bruto. Nilai barang dan jasa selama nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi dalam sebuah negara dalam jangka waktu tertentu. Itu PDB gitu ya. Dari pengertian saya tadi, ada beberapa highlight. Ini adalah nilai akhir. Kalau nilai akhir berarti kita tidak menjumlahkan dalam sebuah step itu kita jumlahkan gitu ya. Misalnya dari padi diubah menjadi benang, sokok padi diubah menjadi benang. Dari kapas diubah menjadi benang, kemudian benang diubah menjadi kain dan seterusnya, dan masing-masing tahap kita jumlahkan nggak seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah nilai akhirnya atau penambahan di masing-masing tingkat produksi gitu ya. Oke. Jadi kata kuncinya adalah ini adalah nilai akhir, kemudian diproduksi dalam sebuah negara. Ini artinya diproduksi dalam wilayah negara Indonesia dengan menggunakan faktor produksi dari manapun. Yang penting di dalam negara kita. Itu PDB ya. Domestik itu dari situ. Dalam jangka waktu tertentu artinya ini kita tidak akumulasi, tapi kita hitung dalam waktu setahun, dalam waktu satu triwulanan atau semesteran gitu ya. Itu PDB. PDB berbeda dengan produk nasional bruto. Nanti kalian review kembali deh ekonomi makro yang telah kalian pelajari. Tetapi yang pengen saya tekankan di sini, saat kita menghitung PDB, ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Ada beberapa pendekatan yang bisa kita lakukan. Bisa dilakukan dengan pendekatan produksi. Kalau ini berarti kita mengakumulasikan nilai akhirnya tadi berapa, gitu ya. Atau bisa kita dekati dengan pendekatan pengeluaran. Oke. Artinya ini berapa yang dikeluarkan oleh pelaku ekonomi untuk membeli barang dan jasa. Ya. Ada pendekatan yang terakhir adalah dengan pendapatan. Kalau ini adalah berapa yang diperoleh atas penggunaan faktor produksi yang dinikmati oleh pemilik faktor produksi. Ya. Nah, idealnya semuanya ini akan menghasilkan nilai yang sama. Kenapa sama? Karena kalau yang diproduksi itu otomatis akan dibeli dengan pendekatan pengeluaran. Kalau dibeli berarti menjadi pendapatan pihak tertentu, sehingga nilainya akan sama dengan pendekatan pendapatan, gitu ya. Jadi sekali lagi pendekatan dari PDB ini seharusnya akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, sekarang saya ingin mencermati dengan pendekatan pengeluaran deh. Kalau dengan menggunakan pendekatan produksi, oke lah, kita simpulkan sebagai Y gitu ya. Kalau kita dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, maka ini kita sebut dengan aggregate expenditure. Pengeluaran agregat. Ini merupakan akumulasi dari konsumsi
Yang benar adalah personal consumption expenditure. Personal consumption, konsumsi yang dilakukan oleh personal, dilakukan oleh rumah tangga. Gitu ya. Dan ini adalah konsumsi, bukan investasi. Ini adalah C. Ditambah dengan I, ini adalah private domestic investment. I di sini sebenarnya adalah konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan membuat pabrik, membeli peralatan, termasuk saat rumah tangga membeli aset residensial. Itu termasuk kategori I juga gitu ya. Jadi di komponen I itu ada residensial dan ada aset dari perusahaan. G ini adalah government consumption and gross investment. Jadi setiap konsumsi dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah ini kita kategorikan sebagai G. Jadi ya. C ditambah I ditambah G ditambah konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat internasional. Ekspor dikurangi dengan impor. Oke. Jadi kan barang kita diproduksi, sebagian dikonsumsi masyarakat luar negeri, maka kita memperhitungkan X. Oke. Tetapi bisa saja ternyata yang dikonsumsi oleh C, I, dan G itu tidak sepenuhnya diproduksi dalam negeri, tetapi juga barang impor, maka kita keluarkanlah dari M. Makanya ini adalah pengeluaran agregat. Sekarang kita sudah memasukkan semua unsur di dalam perekonomian. Pengeluaran yang dilakukan oleh semua pelaku ekonomi sudah ada di sini. Oke. C, I, G, X, dan M. Dan idealnya ini akan sama dengan produksi tadi, PDB real tadi. Gitu ya. Itu konsep dari PDB kita. Nah, sekarang kita mau ulik satu persatu nih dari komponen-komponen ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah yang ini dulu. Konsumsi rumah tangga tadi. Nah, konsumsi rumah tangga ini biasa dituliskan bahwa C yang dilakukan oleh rumah tangga ini adalah konsumsi bahkan saat dia tidak memperoleh pendapatan, saat dia tidak mempunyai pendapatan pun akan ada konsumsi, ditambah dengan M dikalikan dengan pendapatan disposable. Oke. Nah, M di sini ini kita sebut dengan MPC. Marginal propensity to consume. Oke. Kemudian nilai dari C0 ini yang saya sebut sebagai konsumsi, bahkan kalau tidak ada pendapatan tadi, ini yang kita sebut dengan autonomous consumption. Oke. Sedangkan YD tadi, ini kita sebut sebagai pendapatan disposable. Pendapatan disposable ini artinya yang siap dibelanjakan. Siap dibelanjakan. Oke. Apa itu pendapatan yang siap dibelanjakan? Ini adalah YD ini adalah pendapatan total dikurangi dengan pajak. Ini adalah bentuk umumnya. Pendapatan dikurangi dengan pajak. Versi lengkapnya adalah mungkin dia memperoleh bantuan langsung tunai dari pemerintah atau transfer dari pemerintah, maka kita tambah dengan transfer. Ini adalah tax, ini adalah transfer. Intinya ini adalah pendapatan yang siap dibelanjakan oleh pemerintah, oleh rumah tangga. Tidak pendapatan totalnya, kenapa? Karena mungkin dia harus membayar pajak dulu.
Atau mungkin tidak hanya pendapatan saja, tetapi mungkin dia memperoleh subsidi atau transfer dari pemerintah. Ya. Jadi bentuk dari disposable income adalah Y dikurangi T ditambah R. Biasanya umumnya adalah Y dikurangi T gitu ya. Kita mengabaikan R. Oke. Ini adalah konsumsi. Oke, autonomous consumption artinya konsumsi bahkan kalau tidak ada pendapatan ya tetap konsumsi karena biar tidak mati gitu ya. Utang dulu atau apapun. Nah, pokoknya kalau tidak ada pendapatan ya pokoknya tetap ada konsumsi. Jadi di sini kita bisa memperoleh suatu grafik gitu ya, garis lurus juga antara hubungan antara C dan Y. Seperti ini. Nah, ini tadi adalah CO dan kemiringannya ini adalah MPC, marginal propensity to consume. Jadi marginal propensity to consume ini menunjukkan saat disposable income itu naik Rp1, konsumsi kita naik berapa rupiah? Itulah marginal propensity to consume. Nilainya pasti antara 0 sampai dengan antara 0 sampai dengan 1 gitu ya. Biasanya 0,6 atau 0,8 dan seterusnya. Jadi setiap kenaikan pendapatan Rp1, tambahan konsumsi kita akan naik 0,8 kalau nilainya 0,8. Nah, selain MPC, kita mengenal istilah marginal propensity to consume dari persamaan bahwa di dalam rumah tangga pendapatan disposable-nya itu akan dilakukan dua hal, dikonsumsi atau ditabung, saving. Oke, ada persamaan ini nih. Jadi di dalam rumah tangga, pendapatan totalnya itu antara dikonsumsi dan ditabung gitu ya. Oke. Misalnya di dalam sebuah rumah tangga, C-nya adalah 120 plus 0,8 YD gitu ya. Maka S-nya ini adalah YD dikurangi dengan C karena sebagian disposable income kalau nggak dikonsumsi ya ditabung gitu ya. Maka nilainya adalah 0,2 YD minus 120 gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan marginal propensity to saving. Jadi di sini ada suatu persamaan bahwa marginal propensity to consume ditambah marginal propensity to saving ini sama dengan 1. Oke. Jadi kalau ada tambahan pendapatan disposable income, kalau akan digunakan sebesar MPC untuk konsumsi, maka sisanya akan digunakan untuk saving. Jadi di sini ada hubungan bahwa MPC ditambah dengan MPS itu sama dengan 1. Gitu ya. Itu terkait dengan saving. Oke. Kita sudah bicara terkait dengan konsumsi, yang penting itu. Kemudian kita beralih ke yang investasi. Masih ada beberapa hal lagi. Oke, lumayan jam 48 menit. Kayaknya kita ada PR lagi deh. Oke, nah untuk investasi yang paling memengaruhi investasi itu adalah tingkat bunga. Ya, sekarang kita ke yang I. I sini. Kita sekarang berubah ke investasi. Untuk investasi, ini adalah sekali lagi, terutama ini adalah konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan untuk membeli barang modalnya,
mengembangkan usahanya, membuat kantor baru, membuat pabrik baru, dan apapun itu. Itu kita sebut sebagai investment. Nah, investment ini ditentukan oleh tingkat bunga. Oke, dan hubungannya negatif. Kenapa hubungannya negatif? Karena penjelasannya seperti ini. Saat tingkat bunga itu rendah, maka perusahaan akan mengembangkan usahanya. Kenapa? Karena saat dia mengembangkan usahanya dengan meminjam uang di perbankan, maka proyeknya akan menjadi layak karena bunganya rendah. Kelayakan proyeknya akan tinggi, keuntungannya akan tinggi. Jadi saat bunganya rendah, investasi akan tinggi. Ini pengertian investasi ini yang kita batasi ya. Investment di sini artinya konsumsi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, saat tingkat bunganya tinggi, maka proyek yang akan dijalankan itu mungkin akan merugi, gitu ya. Tidak bisa menutupi bunga dari bunga bank itu, bunga utangnya, gitu ya. Jadi ini hubungannya negatif. Jadi sering kita tulis bahwa I ini adalah I0, investasi awal, dikurangi dengan BR. Nah, koefisien dari R ini adalah tingkat bunga. Ini menunjukkan bahwa hubungannya adalah negatif. Oke. Hubungannya adalah negatif dengan tingkat bunga. Ini yang penting terkait dengan investasi. Jadi kalau kita gambarkan, misalnya ini adalah untuk I dan ini adalah untuk R, hubungannya akan seperti ini, ya. Hubungannya akan negatif. Oke, itu untuk investasi. Yang penting itu. Kemudian untuk G, government. Untuk G, ini biasanya adalah fix. Atau kita sebut sebagai eksogen. Variabel yang tidak dipengaruhi oleh persamaan di dalam sebuah model. Kita gambarkan G itu adalah G bar. Ya ini ujuk-ujuk datang aja, gitu ya. Belanja pemerintah ujuk-ujuk datang aja karena ini istilahnya adalah suatu hal kegiatan politis, gitu ya. Jadi di dalam perekonomian seringnya G itu adalah sesuatu yang given, yang fix, variabel eksogen. Nah, kalau ekspor dan impor, untuk ekspor dan impor itu biasanya dipengaruhi oleh nilai tukar. Sekarang ke ekspor dan impor. Ekspor dan impor saya masukkan ke sini. Sini aja. Kita sebut sebagai net ekspor, gitu ya. Net ekspor ini akan dipengaruhi nilai tukar. Biasanya, gitu ya. Nilai tukar. Oke, jadi saat hubungannya dia juga negatif, gitu ya. Ini adalah nilai tukar, misalnya nilai tukar kita simbolkan sebagai epsilon. Ini adalah NX. Dan nilai tukar ini penyebutannya biasanya adalah indirect. Nanti kalian buka lagi makroekonominya. Jadi indirect itu seperti ini. Yang digunakan di Indonesia itu adalah direct quotation. Nilai tukar Indonesia adalah Rp14.000 per dolar. Direct quotation. Tetapi kalau kita menyebutnya nilai tukar rupiah adalah $14.000 per rupiah, itu baru indirect.
Jadi untuk indirect ini, kalau nilainya adalah meningkat, berarti mata uang yang sedang kita analisis itu mengalami apresiasi, penguatan, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau naik berarti apresiasi, mengalami penguatan. Saat mengalami penguatan, artinya ekspor kita, gitu ya. Jadi kalau mengalami penguatan saat nilai E atau epsilon itu tinggi, mengalami penguatan, mengalami apresiasi, itu impor itu lebih menguntungkan, ya. Dan ekspor menjadi lebih tidak menguntungkan. Sebaliknya, kalau nilai tukarnya turun, turun di sini berarti nilainya mengalami depresiasi, ya. Itu justru ekspor akan menjadi lebih menguntungkan, gitu ya, karena harga ekspor akan oleh masyarakat luar negeri akan dianggap murah, gitu ya. Jadi hubungannya akan menjadi negatif seperti ini. Oke, jadi sekali lagi net ekspor akan dipengaruhi oleh nilai tukar, tetapi kita tidak akan bicara di situ. Kita akan bicara ke variabel utamanya saja deh. Oke, Y sama dengan aggregate expenditure. Nah, kita semuanya sudah mempelajari nih beberapa unsur. Ada C, kita sudah belajar, ada I, ada G, dan ada X dan M. Oke. Sekarang kita akan belajar hal pokoknya, yaitu keseimbangan pendapatan nasional. Oke. Keseimbangan pendapatan nasional ini terjadi saat Y yang kita hitung dari produksi tadi sama dengan aggregate expenditure. Jadi Y di sini nilainya akan sama menjadi C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi dengan M. Gitu ya. Oke. Dari persamaan ini nanti kita akan tahu deh berapa Y keseimbangannya itu akan menjadi seberapa. Nah, ini bisa kita gambarkan dalam suatu grafis yang kita sebut dengan Keynesian cross. Ini adalah Y, ini adalah aggregate expenditure. Ini adalah suatu keadaan 45 derajat gitu ya kalau skalanya sama, di mana ini adalah AE sama dengan Y. Nah, fungsi tadi Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X ditambah M, ini adalah suatu fungsi yang dia seperti ini. Oke, ini adalah fungsi di mana E sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dengan net ekspor tadi. Yang menjadi pusat perhatian kita adalah yang sebelah ini. Kenapa kok AE merupakan fungsi dari Y? Karena kita tahu C ini merupakan fungsi dari Y. Oke. C ini merupakan fungsi dari Y min T. Jadi kalau dengan asumsi ini tetap, ini tetap, ini tetap, artinya angkanya sudah ada, T-nya sudah ada, maka E akan menjadi fungsi dari Y, di mana bentuknya akan naik seperti ini. Karena kalau Y-nya naik, konsumsi akan naik. Dan titik potong inilah yang kita sebut dengan keseimbangannya, atau Keynesian cross. Keynesian cross. Ini adalah Y keseimbangan. Oke, gitu ya. Jadi itu keseimbangan pendapatan nasional. Intinya keseimbangan pendapatan nasional terjadi saat Y sama dengan aggregate expenditure. Oke, nanti kita akan lihat perhitungannya seperti apa. Oke, nah ada suatu hal yang perlu diketahui. Ini tadi adalah keseimbangannya ada di Y, gitu ya. Saya gambarkan lagi yang masih bersih.
Ini adalah aggregate expenditure, ini adalah Y, ini adalah garis 45 derajat tadi, dan ini adalah aggregate demand, aggregate expenditure. C ditambah I, ditambah G, ditambah NX. Nah, dan ini titik potongnya adalah di Y absen. Saat konsumsi itu naik, misalnya semuanya tetap deh, semua tetap kecuali, sorry, saya salah. Misalnya nih, saat G-nya kita naikkan, dan yang lain kita anggap tetap, jadi G-nya sekarang naik nih. G-nya naik sebesar delta G. Oke, naik ke sini deh. Sebesar delta G. Maka aggregate expenditure ini juga akan naik seperti ini. Ini adalah AE ditambah C ditambah I ditambah G, G2 ditambah dengan NX. Yang berubah hanya G. Tetapi kita lihat keseimbangannya berubah lebih banyak. Y akan menjadi seperti ini. Oke. Yang hanya lihat kenaikannya hanya sedikit, tetapi efeknya Y-nya akan naik jauh lebih banyak. Ini yang kita sebut dengan multiplier. Dengan hanya menaikkan nilai G beberapa nilai gitu ya, maka Y-nya itu akan bertambah lebih banyak. Oke. Ini adalah kebijakan fiskal gitu ya. Jadi ada efek multiplier dari setiap pengeluaran pemerintah yang dilakukan. Nah, ini perhitungannya seperti apa? Kenapa kok ada multiplier seperti ini? Oke, karena seperti ini. Kita tahu persamaan tadi Y adalah C ditambah I ditambah dengan G. Oke. Delta Y ini adalah delta C ditambah delta I ditambah delta G. Oke. Ingat di C ini merupakan fungsi dari Y min T gitu ya. Oke. Nah, saat delta G naik, delta C akan naik. Sorry. Saat delta G naik, delta Y akan naik berdasarkan persamaan itu. Delta Y naik, apa yang terjadi? Delta C akan naik. Delta C naik akan menyebabkan delta Y naik lagi. Delta Y naik lagi, delta C akan naik lagi, dan seterusnya gitu ya. Ini yang kemudian kita sebut dengan multiplier. Oke. Padahal awalnya triggernya yang naik adalah delta G. Tetapi karena delta G naik, delta Y-nya akan ikut naik. Delta Y naik, delta C akan naik lagi. C naik, akan Y naik. Atas kenaikan Y, C naik lagi, dan seterusnya. Karena C merupakan fungsi dari disposable income, fungsi dari Y dikurangi dengan T. Nah, seberapa besar multipliernya? Ini nilainya adalah sebesar Oke, ini kita anggap tetap. Dan delta C ini adalah MPC dikalikan dengan delta Y. Oke. Dari persamaan ini kita akan tahu bahwa 1 dikurangi MPY delta Y sama dengan delta G. Maka delta Y-nya adalah 1 min MPC, MPC ini ya, dikalikan dengan delta G. Dan inilah multipliernya. Multipliernya adalah sebesar 1 dikurangi 1 min MPC. Efek penggandanya. Saat G-nya hanya berubah 100 misalnya, maka delta Y itu akan berubah sebesar 100 dikalikan dengan 1 per 1 min MPC. Kita tahu MPC tadi nilainya adalah 0 sampai dengan 1. Maka 1 dikurangi MPC itu nilainya ya antara 0 dan 1.
satu dibagi pecahan itu adalah angkanya lebih besar daripada satu. Berarti di sini ada multiplier, gitu ya. Jadi multiplier atas kenaikan G adalah sebesar 1/1 min MPC atau 1/MPS, gitu ya. Oke. Nah, sebaliknya kalau ada tax, kalau ada pajak, ini adalah kasus yang kedua. Sebelum saya mengakhiri kelas kita. Nah, ini adalah Y, ini adalah titik tadi. Oke, ini adalah AA keseimbangan awal. Misalnya ada kenaikan pajak sebesar delta T. Atas kenaikan pajak sebesar delta T, maka akan menurunkan kurva AE. Oke. Besar delta C akan turun. Sebesar apa? Sebesar minus MPC dikalikan dengan delta T. Kita lihat ada teks sekian akan menurunkan delta Y. 2. Oke. Nah, ini penurunannya juga akan semakin besar. Dan nanti setelah kita hitung, nanti perhitungannya silakan lihat lagi di slide. Ini multipliernya, kita akan memperoleh bahwa delta Y ini adalah sebesar minus MPC per 1 dikurangi MPC dikurangi dengan delta T. Ada kenaikan pajak sekian aja, gitu ya. Delta Y itu akan turun jauh lebih besar karena ada efek multiplier, dan inilah multipliernya, ya, atas kenaikan tax pajak. 1 min MPC per 1 dikurangi MPC, ya. Detailnya dan latihan soalnya nanti silakan dilihat di slide. Saya sudah memberikan contoh soal dan perhitungannya. Terakhir yang ingin saya bahas pada hari ini adalah IS dan LM. IS ini kepanjangan dari investment saving. Saya minta waktu 5 menit, kayaknya kelas kita akan over 5 menit. LM ini singkatan dari liquidity of money. Kita bahas satu persatu dulu. Saya akan agak cepat sedikit karena waktu kita sudah selesai. Oke, untuk kurva IS ini menunjukkan keseimbangan pasar barang. Pasar barang. Oke. Keseimbangan di pasar barang ini terjadi saat investment ini akan sama dengan saving. Saving ini adalah national saving. Oke, saving ini adalah national saving, sehingga rumusnya adalah Y dikurangi dengan C dikurangi dengan G. Ya. Ini adalah national saving. Dan investment tadi kita lihat ini adalah fungsi R, gitu ya, berhubungan terbalik dengan R. Nah, kalau ini kita selesaikan persamaannya, maka kita akan memperoleh nilai kurva IS. Ya, misalnya kita memperoleh persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah dengan G. Nilai dari C-nya adalah 50 ditambah 0,75 Y min T misalnya. Sedangkan kurva I-nya adalah sebagai fungsi dari R dan hubungannya negatif, misalnya adalah minus 10R. Maka di sini kita akan memperoleh nih persamaan IS. Nah, yang perlu menjadi catatan, IS dan LM ini menunjukkan hubungan antara tingkat bunga dan
pendapatan atau Y gitu ya. Dan pendapatan. R dan Y. Ingat, IS adalah keseimbangan pasar barang, investment sama dengan saving. Saving di sini adalah national saving, Y dikurangi C dikurangi G. Jadi untuk IS ini, di sini kita akan tahu bahwa I sama dengan Y dikurangi C kurangi G. Gitu ya. Dari sini kita bisa memperoleh kurva IS. Oke. Y sama dengan C ditambah I ditambah dengan G, ya tinggal kita masukkan saja sih sebenarnya. Y sama dengan 50 plus 0,75. Y, misalnya ini teksnya, teksnya belum ada ya. Teksnya 200 ya. Teksnya adalah 200 misalnya. Y minus 200 ditambah I 150 minus 10R tambah G-nya tadi adalah 250. Maka kita akan tahu rumusnya adalah bahwa Y adalah minus 40R ditambah dengan 1.200. Inilah persamaan IS-nya. IS. Ada hubungan yang negatif antara Y dan R. Jadi kalau kita gambarkan nanti persamaannya seperti ini. Ini Y, ini R. Inilah kurva IS. Oke. Sedangkan untuk kurva LM ini menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Artinya, permintaan uang sama dengan penawaran uang. Permintaan uang ini kita simpulkan sebagai liquidity yang merupakan fungsi dari R dan Y. Gitu ya. Penawaran uang ini adalah sesuatu yang eksogen, dia adalah eksogen. Nilainya adalah sudah ditentukan. Jadi nilainya adalah permintaan real, maka ini adalah M per P. Oke. M dan P-nya adalah real. Oke. Jadi misalnya masih sama, diketahui seperti ini, tetapi ada tambahan informasi, misalnya fungsi permintaan uangnya yang merupakan fungsi yang dipengaruhi oleh Y dan R. Oke. Kemudian misalnya ada M-nya adalah sebesar 3.000 dan P-nya adalah sebesar 4. Maka di sini kita bisa menentukan kurva LM-nya. Oke, berarti G min 50R persamaan permintaan uangnya sama dengan penawaran uangnya M per P atau Y minus 50R sama dengan 3.000 per 4 atau Y sama dengan 50R ditambah 775. Oke, kalau kita gambarkan inilah kurva LM-nya. Dan perpotongannya inilah keseimbangan antara IS dan LM. Ya tinggal kita potongkan antara IS dan LM tadi gitu ya. Ini adalah kurva LM. Oke, mungkin seperti itu materi kita pada hari ini. Jadi sudah clear. Nanti detailnya silakan lihat di slide dan nanti saya akan upload penjelasan saya di e-learning.